DN Aidit bukanlah anak cucu Alawiyin, karena silsilah nasabnya tidak ditemukan dalam kitab pegangan yang dijadikan pedoman lembaga nasab yang ada di Indonesia, ujar Habibsen yang telah meninggal dunia pada 10 Agustus 2022. Benarkah DN Aidit bukan margaba Alawi? Kita akan mencoba melihat bagaimana penjelasan Habibsen yang berseberangan dengan penjelasan atau cerita dari Ilham Aidit, putra dari DN Aidit itu sendiri. Habibsen menjelaskan, berdasarkan penuturan atau fatwa dari para sesepuh Alawiyin, nasab itu dimulai saat hijrah pedagang Arab dari marga Al-Aidit ke kota Palembang. Hal itu menurutnya juga dikuatkan sumber-sumber dari media cetak yang terbit dalam kurun waktu 1960. Masih menurut Habibsen, pedagang itu menikah dengan seorang janda penduduk setempat yang telah mempunyai seorang anak bernama Nuh. Kemudian, Nuh menjadi anak angkat dari saudagar Arab tersebut dan menganggap dirinya sebagai keturunan marga Al-Aidit. Namun, karena adanya cara penulisan Aidit dari waktu ke waktu, maka nama Aidit dia sebut berubah menjadi Aidit oleh bahasa setempat. Apa hubungan Nuh ini dengan DN Aidit? Lebih lanjut, Habibsen menyampaikan, jelasnya huruf D pada akhir kata Aidit diganti dengan huruf T, sehingga namanya menjadi Nuh Aidit. Setelah Nuh Aidit dewasa, dia menikah, dan dari pernikahannya lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Jakfar. Setelah Nuh dan istrinya meninggal dunia, Jakfar bin Nuh dibawa ke Jakarta dan diasuh keluarga pamannya. Jauh setelah itu, tepatnya ketika Jakfar bin Nuh dewasa, dia terpengaruh ajaran-ajaran komunis sehingga menjadikannya bagian dari anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Selanjutnya, dia mengganti namanya dengan Dipa Nusantara Aidit yang kelak merupakan gembong komunis di Indonesia. Singkatnya, DN Aidit menurut versi Habibsen ini adalah anak dari seorang anak angkat dari saudagar Arab yang bermarga Al-Aidit sehingga bukan merupakan keturunan asli Al-Aidit. Benarkah demikian? Dalam tulisan berjudul Simpang Siur Kabar DN Aidit Keturunan Rasulullah, Abdurrahman sebagai salah satu keturunan marga Aidit menyatakan, Aidit atau Aidit berasal dari sebuah nama perkampungan yang terletak di sebelah barat daya kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Jadi nama Aidit diambil dari nama wilayah berbatu di Hadramaut, ujarnya merawikan. Bagaimana asal-usul marga Aidit? Dikisahkannya, di daerah Aidit itu asal mulanya adalah lembah yang gelap gulita. Konon, tidak ada yang berani masuk atau melintasi lembah tersebut, bahkan mengambil sesuatu di dalam lembah tersebut. Namun, seorang ulama Muhammad bin Ali Syahib memutuskan tinggal dan membangun wilayah Aidit pada abad ke-9 Hijriah. Ulama yang merupakan keturunan generasi ke-23 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lantas diberi gelar Aidit di belakang namanya. Dari Al-Imam Muhammad bin Ali Syahib inilah marga Aidit bermula. Marga Aidit sama halnya dengan marga besar lain seperti Al-Habsyi, Al-Atas, As-Sagaf, Syihab, dan marga lain yang merupakan keturunan langsung dari cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Di Indonesia jumlah marga Aidit ada ribuan yang tersebar di berbagai wilayah, kata Habib Alwi. Artinya jelas, marga Aidit memang masuk dalam daftar silsilah Ba'alwi. Lantas bagaimana penjelasan dari Ilham Aidit, anak keempat dari DN Aidit? Terkait hal ini, Republika.co.id sempat berbincang dengan putra DN Aidit, Ilham Aidit. Dia mengaku, Aidit yang mereka sandang adalah nama marga. Riwayat Aidit yang disampaikan Ilham pun mirip dengan kisah marga Aidit. Ilham menjelaskan, nama Aidit yang mereka sandang berasal dari nama marga sang kakek, yakni Abdullah Aidit. Itu sebetulnya nama Aidit dari kakek saya, ujarnya. Kakek saya, Abdullah Aidit, selalu bercerita tentang itu. Dia bilang Aidit ini tidak sembarangan, punya garis keturunan Rasulullah kalau diurut dari stempung silsilah, ujar Ilham. Ilham Aidit pun berujar bahwa pemegang nama marga Aidit sangat banyak di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Pada 1930, kata Ilham, banyak yang menggunakan nama marga Aidit sebagai identitas sehari-hari. Hanya saja, selepas kasus 30 September 1965, pemilik nama marga Aidit perlahan menghilang dari Indonesia. Betul, selepas tahun 1965, banyak yang menghapus nama marga itu secara bersama-sama karena takut dikira punya hubungan keluarga dengan DN Aidit. Karena dulu hubungan keluarga sejauh apapun bisa jadi masalah, kata Ilham Aidit.
Keterangan Ilham Aidit soal asal-usul marga keluarganya ini tentu mendapat bantahan dari Perkumpulan Marga Aidit di Indonesia. Tertulis bahwa Habib Alwi, selaku Ketua Perkumpulan Marga Aidit, menjelaskan Aidit yang disandang pentolan PKI itu tak terkait dengan marga Aidit. Kalau mereka Aiditnya hanya nama, bukan marga Aidit, jadi nggak terkait sama sekali, ujar Habib Alwi. Tak cukup itu saja, Habib Alwi juga menyatakan, tidak benar itu, namanya tidak ada di daftar buku silsilah. Ilham Aidit menyatakan dari kakeknya bahwa kata Aidit adalah marga. Sementara Habib Alwi menyatakan Aiditnya itu hanya nama, bukan marga. Lebih kuat manakah? Penjelasan anaknya sendiri atau orang lain? Atau keduanya memerlukan verifikasi terlebih dahulu? Jika sampai keturunan DN Aidit, tes DNA? Bagaimana menurut Anda?